Normalisasi sungai, bendungan, sodetan versus sumur resapan. Perbedaannya bagai bumi dan langit. Levelnya beda jauh, bagai ikan kakap dengan ikan teri. Heru bisa kerjakan normalisasi sungai sepanjang 4,8 km. Menurut saya ini cukup lambat dibandingkan Ahok, tapi setidaknya ada kelanjutan. Sedangkan Anies 1 meter pun tidak dikerjakan. Seandainya Anies kerjakan selama 5 tahun, minimal 12 km sudah selesai. Tinggal sedikit lagi dan normalisasi selesai 100%. 5 tahun Anies menghambat itu semua dengan dalih tidak efektif, padahal itu hanya ego politik yang dibakar oleh dendam dan kelicikan. Bagi yang paham dengan kelicikan Anies, pasti akan kesal setengah mati. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kali ini saya akan membahas tentang normalisasi sungai. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia sudah memasuki musim hujan. Di banyak wilayah sudah terjadi banjir. DKI Jakarta juga sedang bersiap menghadapi puncak musim hujan yang biasanya akan menyebabkan banjir besar-besaran. Dulu Anies hanya beretorika, menjual wacana dan kalaupun action hanya sekedarnya, entah itu grebek lumpur, memasang sumur resapan, atau mempersiapkan pompa air. Dulu malah ada toa peringatan banjir, alat pengukur curah hujan, buku panduan banjir, dan lain-lain. Sekarang sudah beda. Berkat penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, mulai ada titik terang dan optimisme bahwa pengendalian banjir akan berhasil. Kali ini penanganan banjir mulai digarap dengan serius. Selama 5 tahun, kelicikan Anies membuat penanganan banjir jadi bertele-tele dan terhambat. Jadi, tugas utama yang dilakukan Heru adalah melanjutkan normalisasi sungai. Dia menargetkan normalisasi sungai Ciliwung dapat terrealisasi sepanjang 4,8 km selama dia memimpin. Langkah-langkah yang dilakukan Heru juga jelas dan terukur. Ada 2 pilihan untuk menangani warga terdampak normalisasi. Yang pertama adalah membayarkan ganti rugi kepada warga yang memiliki lahan. Yang kedua adalah memindahkan warga ke rusun milik Pemda DKI jika tidak memiliki hak atas lahan yang ditempati. Tugas Pemprov DKI adalah membebaskan lahan, sedangkan Kementerian PUPR adalah melanjutkan normalisasi. Kekompakan ini yang tidak dilakukan Anies. Mulutnya banyak membual, ngomong ngoceh cuap-cuap dengan entengnya, tapi ujung-ujungnya dihambat seolah ada dendam politik. Setelah lahan dibebaskan, normalisasi sungai bisa dilanjutkan. Lebih hebatnya lagi, pemerintah pusat sedang mengebut pengerjaan proyek penangkal banjir Jakarta, yaitu Bendungan Ciawi dan juga sodetan di Bidara Cina. Jika itu sudah beroperasi penuh, banjir di Jakarta dapat dikurangi hingga 40%. Ini yang disebut dengan memetakan masalah, mencari solusi, lalu mengerjakan poin-poin yang diperlukan agar tuntas. Beda dengan Anies yang koar-koar seolah dia itu profesor kelas dunia, padahal levelnya tidak lebih dari anak SMP yang tinggal kelas berkali-kali. Banjir dibilang tempat parkir air. Ada genangan banjir, dia bilang karena air hujan turun secara bersamaan. Ada banjir, dia memakai analogi gelas kecil yang dipaksa menampung banyak air. Solusinya adalah sumur resapan, naturalisasi sungai. Hasilnya hancur lebur dan malu-maluin. Beginilah kalau Jakarta dipimpin oleh orang yang dari luar kelihatan seperti profesor cerdas. Solusinya hanya ada di mulut, bukan di tindakan. Apalagi PKS juga baru-baru ini ngomel tak jelas terkait penanganan banjir. Mereka meminta agar dilakukan pembuatan sumur resapan pada daerah-daerah rendah seperti di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sedangkan Heru lebih memilih mengerjakan normalisasi sungai. Kira-kira bagusan mana? Sumur resapan atau normalisasi sungai? Bodoh sekali kalau kita percaya dengan PKS. Hancur negara ini kalau dipegang oleh PKS. Sudah pasti bagusan normalisasi sungai. Buktinya ada saat Ahok mengerjakan itu. Titik banjir banyak berkurang. Ada wilayah yang sebelumnya langganan banjir menjadi tidak banjir.
Sedangkan sumur resapan hanya hiasan jelek yang menghancurkan jalanan, merusak pemandangan dan bikin sakit mata. Air tetap tergenang meski ada sumur resapan. Inilah hebatnya Anies. Anies berpikir sok hebat tapi ngawur. Lucunya lagi, dia hanya melakukan sekedarnya. Beda dengan Ahok yang berpikir besar, logis, dan tindakan pun besar. Anies tidak punya rencana jelas tentang cara mengatasi banjir, karena memang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada sebuah blueprint mengenai apa yang akan dikerjakan. Hasilnya, pekerjaan jadi amburadul. Bandingkan lagi dengan yang dilakukan Heru dan pemerintah pusat. Normalisasi sungai, bendungan, sodetan, versus sumur resapan. Perbedaannya bagai bumi dan langit. Levelnya beda jauh, bagai ikan kakap dengan ikan teri. Heru bisa kerjakan normalisasi sungai sepanjang 4,8 km. Menurut saya ini cukup lambat dibandingkan Ahok, tapi setidaknya ada kelanjutan. Sedangkan Anies 1 meter pun tidak dikerjakan. Seandainya Anies kerjakan selama 5 tahun, minimal 12 km sudah selesai. Tinggal sedikit lagi dan normalisasi selesai 100%. 5 tahun Anies menghambat itu semua dengan dalih tidak efektif, padahal itu hanya ego politik yang dibakar oleh dendam dan kelicikan. Bagi yang paham dengan kelicikan Anies, pasti akan kesal setengah mati. Dulu Jokowi pernah bilang, banjir di Jakarta bisa lebih mudah diatasi jika jadi presiden. Ini yang disindir oleh pendukung Anies tiap kali terjadi banjir di Jakarta. Yang dikatakan Jokowi memang tidak salah. Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama. Banjir sulit diatasi tanpa bantuan daerah lain, karena salah satu sumber penyebab terjadinya banjir Jakarta juga berasal dari daerah penyangganya. Tapi yang terjadi adalah Anies seperti membangkang. Dia tidak mau bekerja sama, lalu membuat segudang alasan bahwa yang dilakukan pemerintah pusat adalah salah. Inilah penyebab banjir tak selesai, karena Anies susah diatur. Anies maunya mengatur tapi malah kelihatan konyol. Jadi banjir 5 tahun belakangan adalah gara-gara Anies yang tidak mau bekerja sama. Pemerintah pusat sudah punya rencana besar, tinggal dieksekusi. Tapi Anies tidak mau. Mau tidak mau, rakyat yang jadi korban dan sengsara selama 5 tahun. Akibat keegoisan Anies, rakyat harus menunggu 5 tahun dalam kegelapan. Tapi kadrun, buzzer, dan pendukung Anies ramai-ramai menyalahkan Jokowi. Mengungkit janji Jokowi yang bilang banjir gampang diatasi jika jadi presiden. Mereka memutar balikkan fakta demi menutupi kelicikan Anies, demi menyembunyikan bau busuk yang disebabkan oleh Anies. Sekarang, warga DKI bisa bernapas lega. Rencana besar penanganan banjir kembali ke jalur yang benar. Bahkan diprediksi banjir akan berkurang hingga 40%. Bukankah itu luar biasa? Hasilnya bisa diukur. Targetnya jelas, tidak seperti Anies yang bingung dan tak tahu hasil apa yang akan dia capai. Kalau tukang ngibul dipercaya atasi banjir, sama saja seperti mempercayakan seekor ikan untuk memanjat pohon. Parahnya lagi, Anies tidak tahu malu. Urat malunya sudah putus. Kulit mukanya terlalu tebal. Dia seperti merasa tidak bersalah sedikit pun, padahal gara-gara dia banyak yang terbengkalai dan acak-acakan. Seandainya bukan Anies yang jadi gubernur, mungkin warga DKI tidak perlu sengsara selama ini saat menghadapi banjir. Buat Pak Heru, teruslah bekerja. Cerdaskan warga DKI. Sampai di sini dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.